pagi siswa-siswi semuanya. Hello, good morning my student. How are you today? Ya, kembali kita belajar hari ini di pelajaran kita yang pertama, yaitu pelajaran yang diambil dari buku tema 3, subtema 1. Nah, kembali diingatkan bagi yang belum mengambil buku tema 3, segera ambil ke sekolah ya. Oke, kita lanjut pelajaran kita hari ini dari buku tema 3, subtema 3, muatan IPA. Nah, kali ini kita akan membahas muatan IPA. Di muatan IPA kali ini kita akan membahas mengenai hewan ruminansia. Nah, apa yang akan kita bahas dari hewan ruminansia? Yaitu mengenai sistem pencernaannya ya. Nah, bagaimana sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia? Nah, ayo kita perhatikan slide. Dengarkan penjelasan Miss ya. Semua perhatikan slide. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak ya. Jadi hewan ruminansia ini adalah hewan mamalia atau hewan menyusui yang biasa memakan makanannya 2 kali ya, dan dikenal dengan hewan mamah biak. Atau sebutan dari hewan ruminansia, sebutan lainnya yaitu hewan memamah biak. Itu contohnya, contoh dari hewan ruminansia ialah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Ya. Nah, sistem pencernaan pada hewan ruminansia itu lebih kompleks dibanding pencernaan hewan lainnya. Nah, pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikrobakteri dan protozoa. Ya, dibantu oleh beberapa mikrobakteri dan protozoa, ya. Mikrob tersebut dapat membantu mencerna rumput. Jadi bakteri dan protozoa tersebut ya membantu mencerna rumput yang dimakan oleh hewan ruminansia. Sampai di sini paham? Oke, kalau sudah paham, ayo kita lihat lebih lanjut mengenai proses pencernaan makanan pada hewan ruminansia di slide berikutnya. Nah, ini dia. Jadi mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Nah, seperti yang kita bahas pada slide sebelumnya, salah satu contoh hewan ruminansia ialah sapi. Ayo kita lihat bagaimana pencernaan pada sapi. Nah, makanan seperti rumput pertama kali masuk ke dalam mulut sapi. Nah, pertama-tama itu rumput masuk ke dalam mulut sapi. Nah, di dalam mulut sapi terdapat organ-organ pencernaan seperti yang ada di slide, coba perhatikan. Yang pertama itu gigi ya. Yang terdapat dalam mulut sapi itu yang pertama adalah gigi. Nah, gigi sapi tersusun dari gigi seri. Nah, gigi seri dari sapi berguna untuk memotong makanan. Dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Nah, selain gigi ada juga lidah ya di mulut sapi. Lidah berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah untuk menuju ke lambung sapi. Selanjutnya, di dalam mulut sapi juga terdapat saliva. Ya, saliva. Saliva ini atau bisa juga kita sebut dengan air liur ya. Saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi, ya. Selanjutnya, setelah membahas dari pencernaan di mulut sapi, kita masuk
pelajari ke bagian lambung sapi. Nah, lambung sapi ini berbeda dengan lambung manusia karena ukuran lambung sapi jauh lebih besar ya. Ukuran lambung sapi jauh lebih besar daripada ukuran lambung manusia. Karena lambung sapi merupakan memiliki 4 bagian ya, karena lambung sapi memiliki 4 bagian ya. Oke, makanya lambung sapi itu lebih besar dari lambung manusia. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri dari 4 bagian ya, 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum dan obamasum ya. Jadi ada 4 bagian lambung sapi. Diingat ini, rumen, retikulum, omasum dan obamasum. Nah, oleh karena itu sapi dikatakan memiliki 4 perut ya, karena terdapat 4 bagian di lambungnya, sehingga dia sapi sering dikatakan memiliki 4 perut. Sekarang coba kalian lihat gambar yang ada di slide. Nah, itu ditunjuk, coba lihat tanda panahnya rumen. Perhatikan di gambar yang mana ditunjuk itu rumen. Coba semua perhatikan gambarnya, yang mana rumen ditunjuk. Nah, perhatikan ya. Omasum, mana itu omasum? Perhatikan, lihat di slide. Selanjutnya obamasum, lihat tanda panahnya kemana? Ya, itu dia obamasum. Dan selanjutnya retikulum, mana retikulum? Perhatikan slide-nya. Nah, itu dia ya, ditunjuk oleh tanda panah. Nah, sampai di sini paham dengan pelajaran kita hari ini mengenai sistem pencernaan pada hewan ruminansia? Oke, jika sudah paham, tugas kita hari ini, coba semua dengarkan Miss. Tugas kita hari ini adalah coba kalian catat materi yang kita pelajari hari ini di buku catatanmu dengan tulisan yang rapi. Kalian catat materi kita hari ini di buku catatan kalian dengan tulisan yang rapi. Kemudian hasil catatan kalian nanti kirim melalui WA Miss ya. Oke, kerjakan dengan sungguh-sungguh, tidak boleh asal-asal. Oke, jika sudah paham dengan pelajaran kita hari ini dan tugas kita hari ini, kita akhiri pelajaran kita hari ini sampai di sini. Sampai jumpa besok. See you tomorrow and God bless us.